Debut sempurna tangan kanan Shin Tae-yong bersama Garuda Muda Nova Arianto auto kerasukan racikan Shin Tae-yong hingga hajar 3-0 tanpa balas. Shin Tae-yong cuekin sodoran kontrak final dari Erick Thohir selama 2 pekan, batal perpanjang dengan timnas Indonesia kah atau fix ingin jadi kandidat pelatih Korsel? Momen menegangkan dan heroik aksi memukau timnas U16 Indonesia. Kemenangan gemilang 3-0 atas Singapura di ASEAN Cup U16 2024. Mengejutkan timnas Indonesia putaran 3 fix pindah ke Stadion GBT. Erick Thohir dorong agar kualitas SUGBK dekati venue Euro 2024. Seperti ini ucapnya. Menegangkan sampai pertandingan akhirkah klasemen grup A ASEAN Cup U16 2024 timnas U16 Indonesia ditempel ketat Laos yang juga menghajar Filipina 3-0. Sikap Erick Thohir soal potensi Kevin Dix dan Olero menyibela timnas Indonesia, bagaimanakah prosesnya? Buka keunggulan dari lemparan jarak jauh, Nova Arianto ingin ciptakan Pratama Arhan kedua. Siapakah sosok tersebut? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Debut sempurna tangan kanan Shin Tae-yong bersama Garuda Muda Nova Arianto auto kerasukan racikan Shin Tae-yong hingga hajar 3-0 tanpa balas. Timnas Indonesia U16 memulai Piala AFF U16 atau ASEAN U16 Boys Championship 2024 dengan sangat cemerlang. Pada pertandingan grup A yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, mereka mengalahkan Singapura U16 dengan skor telak 3-0. Gol kemenangan dicetak oleh Mirza pada menit ke-39, Avandra lewat penalti pada menit ke-59, dan Alberto pada menit ke-86. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U16 langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Meski sempat grogi dan membuang beberapa peluang, mereka akhirnya berhasil mencetak gol pertama sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, permainan anak asuh Nova Arianto semakin solid dengan dominasi penguasaan bola yang kuat. Hal ini terbukti dengan tambahan 2 gol masing-masing dari penalti Avandra dan aksi Alberto. Nova Arianto berharap para pemain bisa mengambil pelajaran dari pertandingan ini dan tetap rendah hati serta fokus pada laga berikutnya. Semoga mereka sudah tidak terlalu tegang untuk pertandingan kedua, ujarnya. Shin Tae-yong cuekin sodoran kontrak final dari Erick Thohir selama 2 pekan, batal perpanjang dengan timnas Indonesia kah atau fix ingin jadi kandidat pelatih Korsel? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ternyata sudah 2 pekan mengabaikan kontrak yang disodorkan PSSI. Shin Tae-yong sudah dipastikan bakal memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa kontrak final sudah dikirimkan kepada Shin Tae-yong yang kini sedang pulang ke Korea Selatan.
Kita sudah memberikan final kontrak kepada pelatih STY hampir 2 pekan lalu, ujar Erik. Namun Erik menjelaskan Shin Tae-yong sedang beristirahat sehingga tidak batal memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Maka dari itu dia meminta kepada semua pihak untuk menunggu STY sembuh terlebih dahulu. Jadi untuk kontrak kita tunggu. Masa kita kejar kontrak orang yang sedang dalam perawatan, tambahnya. Erik mengakui bahwa kerja keras pelatih Shin telah mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Hal itu pula yang publik sepak bola tanah air sekarang sangat tergila-gila dengan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Namun di sisi lain, Erik mengingatkan bahwa keberhasilan timnas Indonesia untuk mendongkrak prestasi serta peringkat dunia FIFA bukan hanya merupakan buah kerja pelatih Shin atau dirinya semata. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STY. Bagaimana juga para pemain mati-matian berkarier, supporter termasuk kita semua. Jangan juga kita terbelenggu seakan-akan suksesnya sebuah tim karena dalam kurung, Erick Thohir seorang pemain. Tapi STY adalah bagian terpenting yang saya tidak bisa tutup mata untuk jadi sebuah kekuatan dalam membangun timnas, ujar Erik. Momen menegangkan dan heroik aksi memukau timnas U16 Indonesia, kemenangan gemilang 3-0 atas Singapura di ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor telak 3-0 pada laga pembuka grup A ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Jumat dalam kurung 21 Juni 2024. Dalam pertandingan ini, tim asuhan Nova Arianto tampil mendominasi sejak awal laga. Namun, mereka sempat kesulitan menembus pertahanan kokoh Singapura. Pada menit ke-28, petaka sempat menghampiri Indonesia ketika wasit memberikan hadiah penalti untuk Singapura setelah bola tendangan Muhammad Nikhil Ian mengenai tangan Putu Panji di dalam kotak penalti. Beruntung, kiper M. Ihsan tampil gemilang dengan menggagalkan tendangan penalti Nathan. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-39. Berawal dari lemparan jauh Fabio yang mengingatkan kita pada Pratama Arhan, bola tersebut diteruskan oleh Mirza dengan sundulan yang membobol gawang Singapura. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di awal babak kedua, timnas U16 Indonesia kembali tampil agresif. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan ke pertahanan Singapura. Pada menit ke-57, Indonesia mendapat hadiah penalti setelah pemain Singapura, Rauf, melakukan pelanggaran keras terhadap Daniel di kotak terlarang. Evandra yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Bola sepakan Evandra mengarah ke sisi kiri gawang sementara kiper Singapura, Jarej, melompat ke sisi kanan, mengubah skor menjadi 2-0. Menjelang akhir pertandingan, tepatnya pada menit ke-87, Alberto menambah keunggulan Indonesia. Alberto yang lolos dari jebakan offside dengan tenang menaklukkan kiper Singapura dalam duel 1 lawan 1. Bola hasil sepakan pemain bernomor punggung 10 ini meluncur mulus ke pojok kanan gawang Singapura. Skor 3-0 untuk timnas U16 Indonesia bertahan hingga peluit panjang berbunyi, memastikan kemenangan gemilang di laga pembuka. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna Mengejutkan Timnas Indonesia putaran 3 fix pindah ke Stadion GBT, Erick Thohir dorong agar kualitas SUGBK dekati venue Euro 2024. Seperti ini ucapnya. Timnas Indonesia akan sementara bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur, untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 5 dan 10 September 2024. Perpindahan ini dilakukan karena Jakarta akan menerima tamu penting dunia pada periode tersebut. Salah satunya adalah Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, yang akan berkunjung ke Jakarta dari 3-6 September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, untuk sepak bola kita akan bermain di Surabaya. Pada bulan September ini ada tamu negara dan tokoh dunia yang harus kita hormati. Kehadiran Paus adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi karena merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Erick Thohir juga menambahkan bahwa pada bulan Oktober dan November, pertandingan akan kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Erick Thohir berharap kualitas SUGBK akan meningkat dan setara dengan stadion-stadion di Euro 2024 Jerman. Saat ini Euro 2024 sedang berlangsung dan telah memasuki matchday kedua. Erick menekankan pentingnya kualitas rumput SUGBK yang harus dijaga. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengeluhkan kondisi rumput yang tidak rata setelah laga kontra Filipina dan mengusulkan agar SUGBK tidak digunakan untuk konser. Menurut Erick Thohir, permintaan Sintayong perlu dipertimbangkan oleh pengurus SUGBK. STY Sintayong, saya rasa sedang menyampaikan bahwa kegiatan non-sepak bola harus diatur penggunaannya dan waktunya agar kualitas rumput tetap terjaga, tutupnya. Menegangkan sampai pertandingan akhirkah klasemen grup A ASEAN Cup U16 2024 Timnas U16 Indonesia ditempel ketat Laos yang juga menghajar Filipina 3-0. Timnas U16 Indonesia sukses meraih kemenangan atas Singapura dengan skor 3-0 pada laga perdana grup A ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat 21/6/2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu membuat Timnas U16 Indonesia berada di puncak klasemen sementara grup A. Timnas U16 Indonesia unggul 1-0 atas Singapura pada babak pertama lewat gol yang dilesatkan oleh Mirza. Pemain bernomor punggung 9 itu sukses menanduk bola hasil lemparan ke dalam ala Pratama Arhan dari Fabio. Pada babak kedua, Timnas U16 Indonesia semakin beringas. Tim asuhan Nova Arianto itu sukses mencetak 2 gol lewat aksi Evandra dan Alberto. Kemenangan itu membuat Timnas U16 Indonesia kini mengoleksi 3 poin. Tim Merah Putih masih harus menjalani 2 pertandingan lagi melawan Laos dan Filipina. Posisi Timnas U16 Indonesia ditempel ketat Laos. Laos sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 pada laga perdana grup A ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Jumat (21 Juni 2024) pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. 3 gol Laos dicetak oleh Daopahat Kamkasompho, Sambalot Fabela, dan Phong De Wan Souliban. Laos pun kini juga mempunyai 3 poin sama dengan Timnas U16 Indonesia.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Sikap Erick Thohir soal potensi Kevin Dix dan Ole Romenyi bela timnas Indonesia, bagaimanakah prosesnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentarnya mengenai kemungkinan federasi menaturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan resmi dengan kedua pemain tersebut, semuanya masih sebatas rumor. Hal ini diungkapkan Erick saat ditemui oleh media di Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat (21 Juni 2024). Saya tidak bisa berbicara mengenai Ole dan Dix tanpa ada kesepakatan resmi yang saya terima, ujar Erick Thohir. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa federasi sedang menjajaki pendekatan dengan pemain keturunan yang diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda. Namun, Arya enggan mengungkapkan nama-nama yang dimaksud. Biasanya kami berkomunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ujar Arya Sinulinga Rabu (19 Juni 2024 malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur Arya. Arya menambahkan PSSI akan berusaha agar para pemain keturunan yang sedang didekati ini bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure. Buka keunggulan dari lemparan jarak jauh, Nova Arianto ingin ciptakan Pratama Arhan kedua. Siapakah sosok tersebut? Lemparan ke dalam jarak jauh ala Pratama Arhan jadi salah satu momen terbaik laga perdana timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Kemampuan Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam tidak perlu diragukan lagi. Dalam beberapa momen Arho, sapaan akrabnya menjadi penolong timnas Indonesia. Aksi lemparan ke dalam Arhan Nanjau acap kali berbuah gol untuk tim Garuda. Bakat yang sangat berguna untuk timnas Indonesia itu rupanya tidak terhenti di sosok Pratama Arhan. Setelah sosok Robby Darwish pada level timnas U20 Indonesia, kali ini ada pemain bernama Fabio Izka Irawan di level timnas U16 Indonesia. Fabio Izka Irawan merupakan pemain andalan tim Persija Jakarta U16. Fabio kebetulan juga memiliki posisi yang sama dengan Pratama Arhan, yaitu bek sayap. Nova Arianto bercerita asal-usul dirinya mencium bakat Fabio Izka Irawan sebelum masuk ke skuad timnas U16 Indonesia. Dirinya melihatnya pertama kali saat tampil di ajang Elite Pro Academy. Kebetulan Fabio secara lemparan ke dalam sangat jauh, lanjutnya. Kemampuan tersebut yang coba dimaksimalkan Nova Arianto jadi senjata mematikan timnas U-Strip 16 Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia senior di bawah kepelatihan Shin Tae-yong tersebut bersyukur bisa membuka keunggulan atas Singapura berkat senjata tersebut. Dan itu yang coba kami persiapkan apa yang dimiliki Fabio, ujar Nova Arianto. Termasuk saat latihan H-Strip 1 ya, kita maksimalkan supaya lemparan Fabio bisa berbuah gol. Chance to be ruthless.
Coach Justin bahas lini depan timnas Indonesia yang kurang memuaskan, sebut tim Sintayong bisa lakukan solusi seperti ini. Lini depan timnas Indonesia dianggap masih belum memberikan performa terbaik mereka. Sejatinya, Sintayong memiliki banyak pilihan pemain lini depan seperti Ragnar Orotmangoen, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi, dan Dimas Drajat. Meski begitu, mereka masih belum bisa mencetakkan gol pada beberapa pertandingan terakhir. Bahkan, pencetak gol timnas Indonesia kebanyakan lahir dari pemain berposisi gelandang dan belakang. Menurut Coach Justin, dengan kualitas permainan timnas Indonesia yang tidak mempunyai striker memuaskan seperti saat ini, maka skuad Garuda harus bisa tetap memanfaatkan hal itu. Kalau kualitas pemain lo seperti ini dan lo tidak bisa mendapat striker yang bagus, you have to work with them, kata Coach Justin dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier. Coach Justin menjelaskan jika selama ini timnas tak harus selalu mengandalkan pemain penyerang, pemain dengan posisi lain juga bisa menjadi pencetak gol. Coach Justin menjelaskan solusi yang dibutuhkan bukan merubah strategi atau pemain, melainkan memanfaatkan pemain lain yang ada. Update resmi ranking FIFA. Meski lolos putaran 3, timnas Indonesia gagal perbaiki peringkat, dipepet ketat Harimau Malaya. Ranking terkini FIFA sudah resmi dirilis pada Kamis (20 Juni 2024) dengan timnas Indonesia nyatanya tidak mengalami kenaikan peringkat meski berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol-gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho menjemput mimpi Garuda untuk tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka, meski ada perjuangan berat yang menanti di putaran ketiga. Kendati begitu, timnas Indonesia nyatanya belum bisa memperbaiki peringkat dalam ranking terkini FIFA yang telah dirilis pada Kamis (20 Juni 2024) ini. Sebagaimana dilansir dari situs resmi FIFA, timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-134 dalam ranking terkini FIFA dengan catatan 1108,73 poin. Skuad Garuda hanya terpaut sekitar 2 poin dari tim yang berada di atasnya, Kepulauan Solomon, yang memiliki torehan 1111,02 poin. Sementara itu, di belakang timnas Indonesia ada negara tetangga, Malaysia, yang berada di tempat ke-135.